Gangguan metabolisme karbohidrat, diabetes mellitus, hiperglikemia, dan hipoglikemia. Metabolisme karbohidrat. Fungsi utama dari metabolisme karbohidrat adalah untuk menghasilkan energi dalam bentuk senyawa yang mengandung ikatan fosfat. Jika memiliki kelainan metabolisme, artinya ada yang tidak beres dalam proses metabolisme tubuh. Diabetes mellitus adalah kelainan metabolisme karbohidrat di mana glukosa darah tidak dapat digunakan dengan baik, sehingga menyebabkan keadaan hiperglikemia yang terjadi karena kelainan pada sekresi insulin. Hipoglikemia dan hiperglikemia. Hipoglikemia adalah kondisi di mana kadar gula darah seseorang turun di bawah kadar normal. Sedangkan hiperglikemia merupakan kondisi medis yang ditandai dengan peningkatan kadar gula darah dalam darah yang melebihi batas normal. Gejala hipoglikemia yaitu kelemahan dan kebingungan, pandangan kabur, gelisah, merasakan semutan, berkeringat dingin, jantung terasa berdebar. Gejala hipoglikemia yaitu rasa haus yang berlebihan, sering buang air kecil, lelah, penglihatan kabur, penurunan berat badan yang tidak dijelaskan. Sudah tahukah kalian apa itu pemeriksaan glukosa? Pemeriksaan glukosa darah adalah proses medis untuk mengukur kadar glukosa dalam darah. Glukosa merupakan sumber energi utama bagi tubuh dan kadar perlu dijaga dalam kisaran normal. Tujuan pemeriksaan glukosa darah sebagai screening kesehatan, mendiagnosa diabetes, membantu pengobatan diabetes, mendiagnosa dan memantau kondisi medis lainnya, serta menilai risiko kesehatan. Tahap pertama atau pra-analitik menggunakan APD yang lengkap yaitu tes laboratorium, hand score, dan masker. Selanjutnya yaitu persiapan pasien. Tes glukosa darah sewaktu pemeriksaan ini dapat dilakukan kapan saja tanpa memerlukan puasa. Tes glukosa darah puasa. Pasien dianjurkan berpuasa 8-12 jam sebelum tes. Kemudian semua obat dihentikan bila ada obat yang harus diberi ditulis pada formulir permintaan. Kemudian pemeriksaan glukosa darah 2 jam setelah makan, di mana pasien dianjurkan makan makanan yang mengandung 100 gram karbohidrat sebelum tes. Tes toleransi glukosa oral yaitu 3 hari sebelum tes, pasien dianjurkan makan makanan yang mengandung karbohidrat seperti biasanya dan tidak merokok, minum kopi, dan alkohol. Serta puasa 10-16 jam sebelum tes dan tidak boleh melakukan aktivitas olahraga. Tes glukosa darah HbA1c yang tidak memerlukan puasa dan dapat dilakukan kapan saja. Pengambilan spesimen pada tes gula darah sewaktu, siapkan glukometer dan masukkan strip tes gula darah. Desinfeksi vaginal pada tusuk, setelah kering tusuk jari dengan lancet. Darah yang keluar dari tangan pada strip tes gula darah, tunggu hasil pada layar glukometer. Pengambilan spesimen pada tes glukosa darah lainnya, pertama yaitu pengambilan darah vena, kemudian sampel dipindahkan ke tabung. Setelah itu sentrifuge 10 menit sedalam 3000 rpm, kemudian ambil bagian plasmanya. Kemudian tahap analitik, metode yang digunakan GOD PAP. Prinsip yaitu penentuan glukosa secara oksidasi enzimatik oleh oksidasi glukosa indikator kolimetrik, merupakan quinonamine yang dihasilkan dari 4 aminan peptide dan fenol hidrogen peroksida di bawah perlakuan katalik peroksida. Alat dan bahan yang digunakan yaitu spektrofotometer mikroalef 300, mikropipet T biru dan T putih, 3 tabung reaksi, sampel, dan reagen kit glukosa. Cara kerja: siapkan 3 tabung reaksi, kemudian masukkan reagen glukosa 1000 mikroliter pada masing-masing tabung, kemudian masukkan larutan standar 10 mikroliter pada tabung standar dan serum 10 mikroliter pada tabung sampel. Kemudian homogenkan isi tabung dan diamkan selama 10 menit pada suhu ruang. Setelah itu baca hasil dengan alat spektrofotometer mikroalef 300 dengan panjang gelombang 505 nanometer. Ini adalah nilai interpretasi dari masing-masing pemeriksaan glukosa darah. Sekian dan terima kasih.